Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen kami, Ibu Afna Fitria Sari MSI, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 3 kelas PAI 5A2 akan melakukan studi lapangan ke SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Suci Sauma Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Hilal. Nama saya Ridal Hadi. Nama saya Nur Hasana. Nama saya Nur Afriyadi. Berikut ini ialah video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci bersama dengan Ustazah Aulia akan sedikit bertanya-tanya tentang program yang ada di SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya bersama Ustazah Echa. Echa. Ya. Oke. Ustazah Echa, kami mau nanya-nanya nih. Boleh. Boleh ya izinnya. Bagaimana pendidikan ini menjadi kontrol sosial bagi siswa? Jadi pendidikan itu sangat berperan penting ya dalam kegiatan sosial, karena itu bisa membangun karakter peserta didik, kemudian bisa juga membentuk nilai ataupun norma yang baik di masyarakat. Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustazah. Bagaimana sekolah memastikan siswa bisa mengontrol dirinya ketika selesai sekolah? Dengan cara sekolah itu atau orang ada di sekolah, guru lah ya, guru ini berkolaborasi atau bekerja sama gitu dengan orang tua di rumah untuk mengontrol siswa gitu setelah pulang sekolah. Misalkan mohon ayah bunda untuk untuk memantau Ananda di rumah gitu dengan tingkah lakunya gitu atau ibadahnya gitu. Oke, Ustazah, yang penting dia komunikasinya ya, Ustazah. Iya. Apakah di sekolah sudah ada program-program yang membentuk keislaman diri siswa? Dan kalau ada, apakah program itu berpengaruh terhadap kepribadian siswa? Iya, ada. Jadi di SDIT As-Sakinah kita punya program namanya Bina Pribadi Islam, yaitu BPI, yang mana ini adalah tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik kita untuk ikhwan dan akhwat yang nantinya itu berpengaruh di masyarakat, misalnya dari cara sholat duhanya yang sudah menjadi kebiasaan kita di sekolah itu akan terbawa di rumah. Kemudian tilawah setiap hari, yaitu kita ada kegiatan Quran time di sekolah, dan juga ada misalnya dari perilaku anak murid kita yang akhwat sudah kita biasakan menggunakan kaos kaki dan menggunakan jilbab mau di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana interaksi antara siswa laki-laki dan perempuan di SDIT As-Sakinah? Terus, apakah laki-laki itu dan perempuan saling berbaur satu sama lain dalam interaksinya? Kalau dari segi interaksi antara laki-laki dan perempuan di sini saling berbaur kalau dari segi belajar. Jadi mereka bisa bergabung gitu. Misalkan ada dibuat kelompok, laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang gitu. Nah, tapi kalau dari segi bermain, tak bermain bola atau bermain peta umpet gitu kan, atau bermain yang lain, mereka tidak diperkenankan. Sebenarnya mereka dikasih batasan gitu. Ketika
berkomunikasi atau bermain di lapangan gitu, kita ada batasannya. Jadi tidak boleh saling menyentuh antara ikhwan dan akhwat, itu kita berlakukan dari kelas 1. Tapi kalau untuk berkomunikasi, misalnya berdiskusi di dalam belajar kelompok, itu diperbolehkan. Bagaimana pengaruh keluarga dan masyarakat dalam pembelajaran siswa? Sangat berpengaruh karena kalau keluarganya disiplin pasti anak murid tersebut disiplin gitu. Jadi misalkan nih keluarganya datang ke sekolah jam 7 gitu, diantar sama orang tuanya gitu kan. Jadi siswanya tidak terlambat gitu kan. Itu berpengaruh. Tapi kalau orang tuanya ngantarnya lambat, jadi dia terlambat gitu, berpengaruh. Jadi sekolah melihatnya anak ini tidak disiplin itu, jadi terlihat buruk gitu kan. Apakah di SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang menerapkan kesetaraan gender di dalam lingkungan sekolah? Kalau gender sih setara semua sih di sini. Di kepemimpinannya macam mana tuh Ustazah? Apakah siswa perempuan boleh menjadi ketua kelas atau cuma laki-laki yang dibolehkan? Kalau di sini kalau yang ketua kelas atau ketua wali kelas gitu kan, perempuan boleh gitu. Seperti kami aja lah, contohnya kami di sini ketua yayasannya perempuan gitu. Jadi nggak masalah kalau ketuanya perempuan gitu. Di sini kita juga ada perempuan yang menjadi ketua kelas. Kemudian kemarin tahun sebelumnya kita juga kepala sekolahnya juga ada yang perempuan seperti itu. Jadi ketua yayasan kita juga perempuan seperti itu. Jadi masih boleh perempuan, masih boleh laki-laki gitu. Jadi tidak ada seperti batasan-batasan gitu. Berarti baik perempuan maupun laki-laki diperbolehkan. Diperbolehkan. Bagaimana pembinaan karakter di sekolah dan adakah sanksi bagi siswa yang tidak menaati peraturan? Ya, ada. Konsekuensi itu tetap berlaku supaya untuk bukan menghukum ya, tapi memberikan efek jerah untuk peserta didik kita. Nah, jadi konsekuensi yang tadi dimaksud adalah misalnya kalau di pelajaran Al-Quran mungkin kita bisa tambah. Nah, ini ada anak siswa kita yang buat kesalahan seperti itu, kita berlakukan untuk murojaah di hari itu 1 juz gitu. Jadi ya kalau di sini pembinaan karakternya tidak boleh menggunakan fisik, misalkan mereka disuruh sit up atau push up itu tidak boleh. Jadi pembinaan karakternya itu diberi sanksi dengan cara biar mereka nambah wawasan lagi, entah mereka disuruh hafalan Quran atau nambah hafalan kosakata gitu. Bagaimana sekolah membiasakan siswa untuk menghormati kepada yang lebih tua? Ya, jadi kita di sini ada namanya budaya sekolah 5S, sapa, senyum gitu ya. Jadi salah satunya itu menyapa. Jadi kita budayakan setiap hari itu, guru di sini setiap paginya dengan adanya piket dengan bergilir itu menyambut siswa di depan gerbang untuk menyapa, kemudian menanyakan kabar sekilas gitu kan. Ya, jadi itu pembiasaan setiap harinya di SDIT As-Sakinah. Berarti pembiasaan 5S itulah ya? Iya, betul. Itu bagaimana cara gurunya menyampaikan hal tersebut Ustazah? Biasanya sih disampaikan ketika di kelas wali kelasnya gitu, atau ketika belajar dikasih tahu lagi, atau ketika upacara juga kadang pembina upacaranya menjelaskan gitu. Bagaimana sekolah memastikan nilai-nilai norma berjalan di lingkungan sekolah? Ya, kita pastikan kita kan ada evaluasi setiap tahunnya. Jadi kita bisa lihat peserta didik kita. Sebelumnya dia di kelas 1 itu dia belum bisa menyapa gurunya di rumah, ketika ketemu di tempat umum gitu, atau di mana saja gitu ya. Mungkin nanti akan di semester 2, udah terbiasa nih ketemu sama ustazah ini, udah mulai menyapa. Jadi kita udah bisa nih lihat progresnya. Anak ini udah ada loh peningkatannya dengan adanya tadi pembiasaan yang baik. Berarti ada evaluasi setiap Ada. semester. Oke.
Menurut Ustazah, pendidikannya seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di era sekarang ini, yaitu era globalisasi? Kalau menurut kami ya, pendidikan yang dibutuhkan itu ya seperti teknologi gitu kan. Masyarakat tuh butuh bisa ini pegang laptop gitu, pegang HP gitu kan. Nah terus selain itu pendidikan yang dari segi norma-norma gitu, atau aturan yang yang sudah diajarkan di sekolah gitu. Jadi kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Menurut kami ya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkarakter. Karena orang yang berkarakter tentu akan berilmu gitu ya. Belum tentu orang yang berilmu dia memiliki karakter yang baik. Jadi kita usahakan untuk SD ITS Sakinah adalah good attitude ya. Berarti good attitude berarti yang paling baik karakternya. Jadi kalau mungkin kedepannya kami berfokus pada karakter-karakter yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hadi Jepang. Dan saya Faizul Zulfa. Baik, saya di sini akan menyanyikan kepada salah satu siswa, yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Afriyadi. Dan nama saya Kanjeng Firasariani. Oke, perkenalkan nama saya Hilal. Saya Dina Maula Fatia. Di sini saya akan mewawancara sekolah SDIT As-Sakinah. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana interaksi teman-teman di sekolah antara laki-laki dan perempuan? Kalau di SD As-Sakinah itu laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Jadi yang perempuan main sama perempuan, yang laki-laki main sama laki-laki. Oh, jadi bisa ya. Di kelas adik-adik, apakah ada ketua kelas yang perempuan? Kira-kira menurut adik ketua kelas itu cocok laki-laki atau perempuan? Cocok dua-duanya, tapi kalau di kelas saya itu ketua kelasnya laki-laki, hasil dari musyawarah. Menurut adik tuh cocok nggak kalau perempuan jadi ketua kelas? Cocok-cocok aja sih. Kalau ada yang ngomong kasar, bagaimana sanksi dari guru? Kalau ada yang ngomong kasar itu pasti ada sanksi ya. Sanksinya itu ya mungkin nambah hafalan 2 baris, berapa baris. Selain hafalan, mas ada tak? Kayak Nggak tahu sih. belum ada. Belum ada. Apa menurut adik program di hari Rabu itu sebenarnya bermanfaat enggak sih untuk kehidupan sehari-hari? Sangat bermanfaat karena di situ ada program bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu biasanya untuk menambah wawasan dan lain-lain. Bermanfaat karena kita menambah wawasan bahasa asing dan kita bisa mengenal daerah. Bahasanya apa aja kalau boleh tahu? Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau di sekolah kan ada sholat duha kan. Nah, kalau di rumah kira-kira tetap nggak sholat duhanya? Insya Allah masih. Masih ya. Ya. Di kelas adik ada tak guru yang membeda-bedakan siswanya gitu? Nggak ada karena gurunya adil Adil antara semuanya? Iwan dan Ahmad. Alhamdulillah enggak semuanya dianggap adil ya. Kalau ada yang salah dihukum, kalau misalnya ada yang membanggakan tetap diberi prestasi atau dipuji. Itulah video dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.